Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raka Yudhistira dari Sistem Telekomunikasi kelas 3A dengan NIM 2308094. Di sini saya akan mempresentasikan atau meresum hasil dari mata kuliah sinyal dan sistem pada minggu kemarin yang mengenai apa itu sistem. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Apa itu sistem? Sistem merupakan sebuah fungsi yang mentransformasikan suatu sinyal menjadi sinyal lainnya, serta mengaitkan sebuah sinyal input dengan sinyal output. Secara matematis, sistem ditulis secara Y sama dengan TX. Selanjutnya, ada interkoneksi antar sistem. Maksudnya di sini adalah hubungan-hubungan antar sistem atau hubungan dari input dan outputnya. Yang pertama adalah seri atau cascade. Pertama, interkoneksi seri dihubungkan secara seri. Seri itu adalah berjejer, di mana input yang dimasukkan akan sama dengan dengan output yang akan dihasilkan. Di sini ada T1, T1X, dan T2. Maka output yang dihasilkan adalah T1X karena di sini inputnya adalah T1X. Selanjutnya ada interkoneksi secara paralel. Secara paralel dihubungkan dengan paralel di mana input pertama dengan input kedua akan ditambahkan lalu dihasilkan outputnya. Maksudnya di sini adalah T1X dengan T2X atau di sini inputnya T1 dan T2 akan ditambahkan oleh penjumlahan ini sehingga dihasilkan outputnya yaitu Y merupakan hasil penjumlahan dari T1 dan T2 ini atau Y sama dengan T1X ditambah T2X. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi sendiri merupakan sebuah gabungan antara interkoneksi seri yang tadi dengan paralel sehingga di sini kedua sistem tersebut akan dihubungkan dan menciptakan sebuah interkoneksi yang baru. Oke. Dan yang terakhir ada umpan balik, di mana input X akan ditambahkan sehingga menjadi Y. Y di sini merupakan input awal, input T1 yang akan menghasilkan output. Dan output di sini akan ditambahkan kembali kepada penjumlahan yang awal tadi input dijumlahkan. Sehingga sistem ini akan terjadi looping atau kejadian secara berulang. Makanya disebut umpan balik. Selanjutnya ada klasifikasi sistem berdasarkan sifat-sifatnya. Perlu kita ketahui bahwa sistem itu memiliki sifat-sifat yang beragam. Yang pertama ada sifat linear dan non-linear. Sifat linear merupakan apabila suatu input yang dimasukkan dengan output yang dihasilkannya sama dengan memenuhi syarat sebagai berikut. TAX1 ditambah BX2 sama dengan ATX1 ditambah BTX2 dan akan menghasilkan outputnya AY1 ditambah BY2. Sedangkan sistem non-linear merupakan sistem yang input dan outputnya atau input yang dimasukkan dengan output yang dihasilkan tak sama atau tidak memenuhi persyaratan ini. Selanjutnya ada sifat time varian dan time invariant atau dalam bahasa Indonesianya adalah sifat yang bergantung terhadap waktu dan sifat yang tidak bergantung terhadap waktu. Yang pertama ada time varian. Time varian adalah sistem yang bergantung pada waktu, yang artinya apabila input mengalami pergeseran yang signifikan, maka output yang dihasilkan tidak akan mengalami pergeseran yang sama karena ini sifatnya bergantung terhadap waktu. Sedangkan time invariant merupakan sifat yang tidak bergantung pada waktu, di mana apabila sebuah input mengalami pergeseran yang signifikan, maka output yang dihasilkan akan mengikuti pergeseran yang dihasilkan oleh input itu sendiri. Selanjutnya
ada sifat kausal dan non kausal. Sifat kausal di sini merupakan sistem yang dimana outputnya hanya bergantung pada input pada saat itu dan input pada saat sebelumnya. Atau secara matematis, YT sama dengan XT ini adalah keadaan pada saat ini atau pada saat itu, dan 2XT min 1 merupakan keadaan sebelumnya. Sedangkan non-kausal merupakan sistem yang dimana outputnya bergantung pada input pada saat itu, pada saat sebelumnya, dan pada saat sesudahnya. Maka di sini kita menambahkan matematisnya N plus 2 atau yang menandakan keadaan setelahnya. Selanjutnya, ada sifat dengan memori dan tanpa memori. Sifat dengan memori adalah sifat yang dimana outputnya hanya bergantung pada input pada saat yang sama. Atau secara matematis kita bisa tulis YN sama dengan 2XN. Atau hal ini menandakan keadaan yang sama. Dan yang kedua ada tanpa memori. Sifat tanpa memori merupakan sifat yang dimana outputnya hanya bergantung pada input pada saat yang sama dan pada keadaan sebelumnya. Atau secara matematis, kita bisa menambahkan N-2 atau yang menandakan keadaan sebelumnya. Dan contoh penerapan dengan memori ini ada pada kapasitor, di mana kapasitor biasanya menyimpan memori. Dan yang kedua, penerapan tanpa memori ada pada resistor. Oke, selanjutnya atau sifat yang terakhir adalah sifat stabil dan tidak stabil. Sifat stabil dikatakan stabil apabila inputnya terbatas, maka output yang dihasilkan juga ikut terbatas. Karena ini merupakan kestabilan. Dan sistem dikatakan tidak stabil di mana kebalikan dari yang tadi. Ketika inputnya terbatas tapi output yang dihasilkannya melebihi batas atau kurang, maka sistemnya menjadi tidak stabil dan terjadi ketidakstabilan atau kebalikan dari sifat yang stabil tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini, dan saya mohon maaf apabila terjadi salah pengucapan atau salah dalam pengambilan materi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endah telah memberikan tugas ini. Semoga ilmu yang saya sebarkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.